Hai semuanya, kalau ngomongin Jepang, pasti yang kebayang langsung teknologi canggih, anime, atau mungkin kuliner seperti sushi dan ramen. Tapi ada satu hal menarik dari masyarakat Jepang yang jarang dibahas, yaitu gaya hidup mereka yang super hemat, tapi tetap bisa makmur. Kok bisa ya? Sementara di negara lain banyak orang yang gajinya habis sebelum akhir bulan. Orang Jepang justru bisa hidup berkecukupan meskipun biaya hidup di sana tinggi. Apakah ini semata-mata karena mereka kaya raya, atau ada rahasia lain di balik kebiasaan mereka? Yang jelas ini bukan cuma soal angka di rekening. Ada filosofi dan kebiasaan turun-temurun yang membuat mereka bisa mengatur keuangan dengan sangat baik tanpa merasa kekurangan. Dan yang menarik, prinsip-prinsip ini sebenarnya bisa diterapkan oleh siapa saja, termasuk kita. Jadi, kalau kamu penasaran kenapa orang Jepang bisa hidup hemat tapi tetap makmur, dan gimana cara mereka mengelola uang dengan sangat disiplin, kita bakal kupas di sini. Bukan cuma soal menabung, tapi juga mindset, kebiasaan sehari-hari, dan strategi yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Hal pertama yang menarik dari orang Jepang adalah cara mereka memandang uang. Berbeda dengan kebanyakan orang yang melihat uang sebagai alat untuk membeli kebahagiaan, orang Jepang justru menganggap uang sebagai sesuatu yang harus dihormati. Bukan dalam arti menyembah uang, tapi lebih ke bagaimana mereka memperlakukan uang dengan bijak. Ada konsep yang disebut mottainai, yang secara sederhana bisa diartikan sebagai rasa sayang kalau sesuatu terbuang sia-sia. Dan ini bukan cuma soal makanan atau barang, tapi juga berlaku untuk uang. Coba deh lihat bagaimana mereka menggunakan barang. Orang Jepang terkenal dengan kebiasaan memperbaiki barang daripada langsung membeli yang baru. Sepatu rusak, dijahit. Pakaian sobek, ditambal. Bahkan ada tradisi bernama kintsugi, yaitu seni memperbaiki barang pecah belah dengan emas, yang filosofinya adalah sesuatu yang rusak bukan berarti harus dibuang, tapi bisa diperbaiki dan tetap punya nilai. Dari sini aja udah kelihatan kalau orang Jepang nggak punya kebiasaan konsumtif yang berlebihan. Mereka nggak gampang tergoda buat beli barang cuma karena diskon atau tren. Mereka lebih memilih membeli sesuatu yang berkualitas dan tahan lama daripada harus gonta-ganti barang setiap beberapa bulan. Ini mirip dengan konsep buy it for life yang belakangan mulai populer di dunia barat. Lalu, bagaimana dengan kebiasaan mereka dalam mengelola uang? Salah satu rahasia terbesar orang Jepang dalam mengatur keuangan adalah metode kakeibo. Ini adalah sistem pencatatan keuangan manual yang udah ada sejak lebih dari 100 tahun lalu. Intinya, mereka mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dengan sangat detail. Bukan cuma sekadar tahu uang datang dan pergi kemana, tapi juga untuk membangun kesadaran finansial. Dengan mencatat secara manual, mereka jadi lebih paham bagaimana kebiasaan belanja mereka dan bisa mengontrol pengeluaran dengan lebih baik. Tapi nggak cuma itu, orang Jepang juga terkenal dengan gaya hidup minimalis. Mereka nggak suka rumah yang penuh dengan barang-barang nggak penting. Filosofi minimalisme ini membuat mereka lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan, bukan sekadar keinginan sesaat. Dan yang menarik, hidup minimalis ini bukan berarti hidup dalam kesulitan atau kekurangan. Justru, mereka merasa lebih tenang karena tidak terbebani oleh barang-barang yang nggak perlu. Coba bayangkan, kalau di rumah ada terlalu banyak barang, kita jadi lebih sering stres karena ruang terasa sempit dan berantakan. Selain itu, punya banyak barang juga berarti harus keluar lebih banyak uang untuk merawat atau menggantinya ketika rusak. Sementara orang Jepang, mereka lebih memilih untuk memiliki barang yang fungsional dan berkualitas, sehingga mereka bisa menghemat uang dalam jangka panjang. Hal lain yang bikin orang Jepang bisa hemat adalah kebiasaan mereka dalam mengelola makanan. Jepang memang terkenal dengan makanan sehat, tapi yang lebih menarik adalah bagaimana mereka tidak suka membuang makanan. Di rumah tangga Jepang, hampir semua bahan makanan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mereka punya cara memasak yang bisa mengurangi limbah makanan, seperti membuat kaldu dari tulang ikan atau sayuran sisa. Bahkan ada istilah shokuhinrosu, yang berarti pengurangan limbah makanan, dan ini jadi perhatian serius di Jepang, baik di rumah tangga maupun restoran. Selain itu, orang Jepang lebih suka masak sendiri daripada makan di luar. Bukan berarti mereka nggak pernah makan di restoran, tapi mereka tahu bahwa memasak sendiri jauh lebih hemat dan sehat. Makanya, dapur di rumah-rumah Jepang biasanya kecil tapi fungsional, karena memang sering digunakan. Ngomong-ngomong soal makanan,
Ada satu kebiasaan menarik yang bisa bikin mereka lebih hemat, yaitu bento. Ini bukan sekadar bekal biasa, tapi juga salah satu cara mereka untuk mengontrol pengeluaran. Daripada beli makan siang di luar yang lebih mahal, mereka lebih memilih membawa bento dari rumah. Dan bukan cuma anak sekolah atau pekerja biasa yang melakukannya, tapi juga banyak eksekutif dan pegawai kantoran. Ini bukan cuma soal hemat uang, tapi juga menjaga pola makan yang lebih sehat dan sesuai kebutuhan. Selain itu, orang Jepang juga pintar dalam memanfaatkan transportasi umum. Mereka lebih suka naik kereta atau bus daripada punya mobil pribadi, karena selain lebih hemat, transportasi umum di Jepang memang sangat efisien. Bahkan banyak orang di Jepang yang meskipun mampu membeli mobil, tetap memilih untuk tidak memilikinya karena biaya parkir dan pajak kendaraan di sana cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih mengutamakan efisiensi daripada gengsi. Kalau diperhatikan, hampir semua kebiasaan orang Jepang ini berakar dari satu hal: kesadaran penuh dalam mengelola sumber daya. Mereka tidak boros, bukan karena mereka pelit, tapi karena mereka paham bahwa segala sesuatu harus dimanfaatkan dengan bijak. Ini yang membuat mereka bisa hidup hemat tanpa merasa menderita. Dan yang lebih menarik lagi, kebiasaan ini bukan hanya diterapkan oleh individu, tapi juga oleh perusahaan dan pemerintah Jepang. Banyak perusahaan di Jepang menerapkan sistem efisiensi yang disebut Kaizen, yaitu perbaikan terus-menerus dalam segala aspek, termasuk dalam pengelolaan biaya operasional. Pemerintah Jepang juga aktif dalam mendidik masyarakatnya tentang pentingnya pengelolaan keuangan, bahkan sejak usia dini. Jadi kalau selama ini kita sering merasa sulit untuk mengatur keuangan, atau selalu merasa kekurangan meskipun sudah berusaha hemat, mungkin ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari cara hidup orang Jepang. Mereka tidak hanya menabung atau menghindari pemborosan, tapi juga punya mindset yang berbeda dalam melihat uang dan kehidupan secara keseluruhan. Pada akhirnya, hidup hemat bukan berarti hidup dalam keterbatasan, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya dengan sebaik-baiknya. Orang Jepang sudah membuktikan bahwa dengan kesadaran dan disiplin, kita bisa hidup hemat tanpa harus kehilangan kualitas hidup. Jadi, mungkin sudah saatnya kita mulai menerapkan prinsip ini dalam kehidupan kita juga. Siapa tahu, dengan sedikit perubahan pola pikir dan kebiasaan, kita juga bisa lebih bijak dalam mengelola uang, hidup lebih tenang, dan bahkan mencapai kesejahteraan finansial seperti mereka. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat. See you di next video.